Akhir-akhir ini, lini masa media sosial di Kudus dibanjiri perbincangan terkait sengkarut seleksi perangkat desa Prades. Sejumlah masalah mencuat pasca dilaksanakannya ujian penyaringan perangkat desa. Masalah tersebut diantaranya nilai tes yang tidak real time, nilai tidak langsung keluar usai ujian, nilai yang berubah-ubah, peserta yang tidak ikut tes tapi ada nilainya, dan sejumlah masalah lainnya. Kini bola panas seleksi Prades telah menggelinding kemana-mana. DPRD Kudus menyatakan Unpad sebagai penyelenggara telah melakukan prestasi, dan Bupati Kudus menyatakan pelantikan perangkat desa ditunda. Ujian penyaringan untuk seleksi Prades di Kudus dilaksanakan pada 14 Februari 2023 lalu secara serentak. Seleksi ini diikuti 4.929 peserta dari 90 desa di Kudus. Ribuan peserta itu memperebutkan 252 formasi jabatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan ujian seleksi Prades ini didasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa. Untuk penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian Prades secara serentak tahun 2022 ini, Bupati Kudus juga telah mengeluarkan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 1413 Tahun 2022. Dalam Surat Keputusan Bupati itu disebutkan, pemerintah desa menjadi penyelenggara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa harus menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini perguruan tinggi. Namun, perguruan tinggi yang dimaksud harus memiliki akreditasi A dan telah memiliki MOU dengan Pemkab Kudus. Ada 5 perguruan tinggi yang memiliki persyaratan tersebut, antara lain Unpad Bandung, Unisbank Semarang, Unsud Purwokerto, Polines Semarang, dan Untak Semarang. Tes dilaksanakan dengan 2 metode, yakni Computer Assisted Test atau CAT dan lembar jawaban komputer atau LJK. Jenis mata ujian yang dibuat ada 3, materi umum, materi khusus, dan psikologi. Dari 90 desa yang menyelenggarakan ujian seleksi Prades, 68 desa menggandeng Unpad untuk pelaksanaan ujian. Unpad menggunakan metode CAT dan menyelenggarakan ujian di sejumlah sekolah di Kudus. Ujian seleksi yang diselenggarakan Unpad inilah yang kemudian memunculkan sejumlah persoalan. Pada hari dilaksanakan ujian seleksi yang diselenggarakan di SMP 1 Kudus yang diselenggarakan oleh Unpad, banyak peserta yang mengeluh nilai ujian tidak bisa langsung keluar. Padahal, sosialisasi sebelumnya dikatakan, nilai tes bisa langsung diketahui oleh peserta maksimal 10 menit usai ujian. Para peserta bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Selang sehari pasca dilaksanakannya ujian, banyak peserta yang mempertanyakan kredibilitas Unpad sebagai pelaksana ujian seleksi. Satu di antaranya peserta dari desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, bernama Ervana Setianingrum. Dalam ujian yang dia ikuti, dalam pengumuman dirinya mendapatkan nilai tertinggi. Namun selang beberapa jam, nilainya berubah 2 kali dan nilainya disalip peserta lain. Padahal, dirinya sudah terlanjur gembira dan yakin akan menjadi perangkat desa. Bahkan, sejumlah perangkat desa Sidorekso memberinya ucapan selamat. Karena kecewa terhadap kejadian tersebut, suami Ervana mengadukan persoalan ini kepada awak media. Tidak hanya Ervana, ada 4 peserta lain di desa tersebut yang telah menempuh proses sanggah. Selain mereka, ada banyak lagi peserta dari desa Lambagan, Bedini, Sadang, Kesambi, dan desa-desa lain yang mengaku kecewa dengan pelaksanaan tes seleksi yang diselenggarakan Unpad. Menanggapi banyak peserta yang merasa kecewa dengan proses ujian seleksi Prades yang dilaksanakan Unpad, Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kudus membuka hotline pengaduan. Banyak peserta seleksi Prades yang menyampaikan pengaduan atas kejanggalan pelaksanaan tes penyaringan melalui LBH Ansor. Jumlahnya mencapai puluhan peserta dari banyak desa. Tak hanya ke LBH Ansor, sejumlah peserta lain mengadukan persoalan ini ke Dinas PMD dan DPRD Kudus. Ada juga peserta yang langsung mengajukan sanggah ke panitia seleksi di tingkat desa. Para peserta yang kecewa meminta tes ujian seleksi Prades untuk diulang. Menanggapi banyaknya aduan atas kejanggalan tes seleksi,
Kepala Dinas PMD Kudus, Adi Sadono, menyatakan UNPAD tidak profesional. Bahkan, DPRD Kudus yang mendengar langsung penjelasan dari pihak UNPAD saat audiensi peserta tes dengan DPRD Kudus menyatakan UNPAD telah melakukan wan prestasi. Penyelenggara dinilai tidak menjalankan sejumlah item sesuai dengan perjanjian kerjasama PKS. Satu di antaranya tidak menunjukkan nilai hasil tes secara real time. Tes seleksi telah dilaksanakan dan hanya tes yang diselenggarakan UNPAD yang menuai persoalan. Lalu, kenapa banyak desa di Kudus memilih UNPAD sebagai penyelenggara seleksi penyaringan parades? Jawabannya, karena biaya tes yang diselenggarakan UNPAD lebih murah dan pelaksanaan tes diselenggarakan di Kudus. Begitu anggapan banyak panitia di tingkat desa. Untuk penyelenggaraan tes dengan metode CAT, paket biaya dibanderol Rp 5 juta untuk 10 peserta. Angka tersebut berlaku untuk jumlah kelipatannya. Jadi, misalkan ada 12 peserta, pihak desa harus membayar 10 juta. Karena berapapun jumlah pesertanya, akan dihitung kelipatan 10 sesuai paket yang ditentukan. Tapi, hanya UNPAD yang berani memberi harga lebih murah. Jika ada desa yang memiliki jumlah peserta yang tidak genap 10 dan kelipatannya, selisih peserta akan dihitung perorangan 500.000, tidak dibulatkan satu paket. Selain karena murah dan tes seleksi dilaksanakan di Kudus, banyak panitia seleksi tingkat desa yang kepincut nama besar UNPAD sebagai perguruan tinggi negeri yang cukup mentereng di tingkat nasional. Ada yang kecewa, tapi ada juga pihak yang merasa senang dengan hasil tes seleksi parades yang dilaksanakan UNPAD. Mereka adalah peserta yang telah diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi atau peringkat 1. Mereka yang telah tergabung dalam gabungan ranking 1 atau Garang 1 ini meminta tahapan seleksi dilaksanakan sesuai jadwal dan meminta peserta yang gagal dalam seleksi tetap legowo. Mereka mengancam jika tes seleksi diselenggarakan ulang, mereka akan melakukan gugatan hukum. Pihak LBH Ansor yang menjadi kuasa hukum bagi banyak peserta tes yang kecewa, meminta tes seleksi harus dilaksanakan ulang. Mereka menganggap UNPAD telah melakukan wan prestasi, sehingga hasil tes seleksi yang sebelumnya dilaksanakan dinilai cacat. LBH Ansor juga menyatakan, peraih nilai tertinggi dalam tes tidak otomatis bisa diangkat menjadi perangkat desa, karena sesuai Perbuk tentang pengisian perangkat desa, ada tahapan konsultasi pihak desa kepada camat sebelum menentukan siapa yang akan dipilih menjadi perangkat desa. Perang statement tidak hanya terjadi antara LBH Ansor dan Garang 1. Isu seleksi perangkat desa ini telah merembet kemana-mana. Ada yang membela pihak yang kecewa, ada yang mendukung peserta ranking 1. Tidak hanya perang statement di media dan media sosial. Bahkan, persoalan yang tak kunjung ada penyelesaiannya ini mendorong para peserta yang kecewa melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kudus. Dan Bupati Kudus pun akhirnya mengabulkan tuntutan mereka, yakni menunda pelantikan perangkat desa hasil tes seleksi UNPAD yang dijadwalkan tanggal 31 Maret ini. Bagaimanapun, proses seleksi perangkat desa di 90 desa di Kudus telah selesai dilakukan. Proses penyaringan desa melibatkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tes seleksi tentu merupakan sebuah terobosan yang baik demi mendapat pelayanan masyarakat yang mumpuni. Namun, proses pelaksanaannya memang harus sesuai dengan aturan yang sebelumnya telah diterbitkan. Pemkab Kudus harus mampu mengurai benang kusut sengkarut seleksi perangkat desa yang hingga kini belum menemukan titik terang. Ada baiknya Pemkab Kudus mempertemukan semua pihak yang terkait proses seleksi perangkat desa dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Pemkab juga harus melihat potensi gugatan hukum yang bisa saja dilayangkan pada panitia seleksi di tingkat desa, baik oleh peserta yang merasa kecewa dengan proses seleksi maupun peserta yang mendapatkan nilai tinggi. Jangan sampai panitia seleksi di tingkat desa yang dibayar tak seberapa itu menghadapi gugatan hukum. Apapun itu, masyarakat telah menunggu bagaimana perangkat desa hasil seleksi kali ini nanti akan bekerja. Apakah mereka benar-benar mampu menjadi pelayan yang baik dan mampu menghapus stigma masyarakat tentang kinerja perangkat desa selama ini tak mampu menjadi pelayan masyarakat? Jangan sampai seperti pepatah Jawa, kakean gluduk kurang udan.
Proses seleksi gaduh tapi tak menghasilkan perangkat desa seperti yang diharapkan.